Kak Oki nggak kedengaran suaranya. Mungkin Kak Oki dari tadi ngomong, cuma kita nggak kedengeran. Jadi ngiranya Kak Oki nggak ngomong gitu. Mungkin teman-teman denger nggak suaranya Kak Oki? Halo, Nah, ini baru denger Kak. halo tes. Denger Kak, oke. Oke. Hari ini kita belajar kata tunjuk, kata benda, X ya. Yang pertama ada kata benda. Di sini ada su, su, artinya buku. Di sini ada ici, ici, artinya kursi. Di sini ada zidian, zidian. Belum berubah. Share screen-nya masih halaman kuisis Kak. Ah, sebentar. Stop share sebentar. Internet saya mungkin yang lemot. Kelihatan? Oh, masih proses. Nah, udah kelihatan. Oke. Kita kita ulangi ya. Kok ini?
Kelihatan? Halo, apakah kelihatan? Kelihatan. Oke. File version. Kita ulangi lagi ya. Kita kembali bersama Grammar 2 lesson 3. Yang pertama ada kata tunjuk, kata benda, keterangan tempat, dan kata tanya. Yang materi pertama adalah kata tunjuk dan kata benda. Kata benda sebenarnya tuh ada banyak banget. Gak hanya ini, kalian bisa cari di kamus Mandarin online. Di sini kita hanya belajar beberapa aja. Yang pertama kita belajar su buku, artinya buku. You have to listen to it. Izi. Yang kedua ada izi, kursi. Yang ketiga ada zidian, artinya kamus. Selanjutnya ada zuozi, artinya meja. Yang selanjutnya ada beizi, artinya gelas. Selanjutnya ada shubao, artinya tas sekolah. Kita next. Selanjutnya ada kata tunjuk. Yang pertama ada zishi, titik, artinya ini adalah titik. Yang kedua ada na shi, titik, artinya itu adalah itu kata tunjuk untuk mendeskripsikan sesuatu. Teman-teman, ini ada coretan siapa ya? Bisa tolong dihapus. Kita next. Yang pertama ada zishi. Zishi artinya ini adalah titik. Jadi titik-titik yang tadi itu bisa menggunakan zishi ditambah kata benda. Sebagai contoh, zishi su, ini adalah buku. Zishi su, ini adalah buku. Zishi shouqi, ini adalah handphone. Zishi bi, ini adalah pensil. Mungkin teman-teman bisa komen contoh lain menggunakan zishi ditambah kata benda. Kata bendanya bebas sih. Ada zishi dianao, ini adalah laptop. Zishi dianshi, ini adalah TV. Teman-teman bisa komen, kata bendanya bebas. Zishi qianbao, ini adalah dompet. Baik, kita next. Ada lagi contoh lain? Bisa komen. Kemarin kan sudah belajar shi,
itu ada artinya adalah. Sekarang kita belajar ditambah ce artinya ini, ditambah berarti ini adalah bla bla bla, tambah kata benda. Bisa mau, bisa itu, ini adalah kucing. Kita next ya teman-teman. Misalnya kita belajar nah artinya artinya itu, shi adalah berarti itu kata tunjuk untuk mendeskripsikan sesuatu. Itu adalah nah, contohnya adalah nah plus kata benda. Nah, di itu adalah peta. Nah, artinya itu, artinya adalah, itu artinya peta. Selanjutnya, itu adalah mobil. Itu adalah artinya mobil. Itu adalah TV. Itu adalah TV. Itu adalah TV. Teman-teman bisa contoh lain kata plus kata benda. Ini lupa pakai piniannya. Itu adalah sampah. Bisa? Contoh lain? Di ini kita belajarnya nggak sulit kok. Bisa kata lain. Kata tunjuk itu adalah bla bla bla. Bla bla bla. Bi itu adalah pensil. Itu adalah buah. Itu adalah laptop. Itu adalah rumah saya. Bisa kata benda bisa pakai hewan, misalnya 我的猫，那是我的狗. Kata tunjuk tidak boleh digunakan bersamaan dengan orang. Hanya digunakan ya kata benda. Jadi nggak bisa kalau digunakan 那是我妈妈. Itu salah.
这个不对。Ya, jadi harus pakai kata benda, nggak boleh menggunakan subjek mama, misalnya keluarga, teman, itu jangan. Jadi harus gunakan pakai kata benda, hanya digunakan kata benda. Nah, she dan she harus digabungin dengan kata benda, nggak boleh digabungin dengan objek. Diingat-ingat ya teman-teman. Kita next. Selanjutnya ada kita keterangan tempat. Kita belajar keterangan tempat. Keterangan tempat sini ada banget. Di sini ada 学校, 学校 artinya sekolah. 公司, 公司 artinya perusahaan. 商场, 商场 artinya mall. 办公室 artinya kantor. 超市, 超市 supermarket atau pasar. 教室, 室 artinya ruang kelas. Kita next. Setelah belajar kata keterangan tempat, kita belajar grammar. Jadi kita belajar grammar subject plus die plus keterangan tempat yang tadi. Yang ini kalimat negatifnya subject plus 不在 plus keterangan tempat. Jadi bisa dilihat di note di sini. 不在 tidak berada di bla bla bla. 在 artinya berada di bla bla bla. Kita langsung ke contoh. Kita belajar nih subjek plus 在 plus keterangan tempat. Subjeknya bebas, bisa tunggal atau majemuk. Contohnya ini. 我姐姐在图书馆。姐姐在图书馆。Kakak perempuan berada di perpustakaan. 姐姐 kakak perempuan. 在 berada di 图书馆 perpustakaan. 姐姐在图书馆。妈妈在家。妈妈在家。Mama berada di rumah. Mama berada家 rumah. Selanjutnya ada 奶奶在公园。奶奶在公园。Nenek berada di taman. 奶奶 nenek 在 berada di 公园 taman. Teman-teman bisa komen. Ya. Contohnya menggunakan subjek plus 在 plus keterangan tempat. Untuk teman-teman yang tadi habis nyoret, ini tolong dihapus dong. Misalnya bakal diupload di YouTube. Nanti kelihatan coretannya. Tidak tolong ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih contoh lewat komen penggunaan 在 subjek plus 在 plus keterangan tempat. Bebas sih, bisa subjeknya bisa 我在
我在教室. Saya di ruang kelas. Berada. Papa 在办公室. Ayah berada di kantor. 我在房间. Saya berada di kamar. Contoh lain bisa 我在园. 我在动物园. Saya berada di kebun binatang. Ayo dong, teman-teman bisa contoh lain penggunaan 在, subjek plus 在. Terus keterangan tempat. Contohnya kayak gini. Saya di bla bla bla. Atau kamu di bla bla bla. Atau dia di bla bla bla. Kayak sama kayak di bahasa Indonesia gitu. Subjeknya bisa 我, 你, 他, 你在医院. Kamu berada di rumah sakit. Bisa. 哥哥在食堂. Nah, bisa kalau keterangan tempatnya itu bisa banyak banget. Misalnya 他在饭馆. 他在饭馆. Ia berada di rumah makan. Taman cai sangchang. Bisa. Karena kita sudah belajar gunakan kalimat kata ganti majmuk, taman harus disertai kata to. Berarti taman to cai sang. Misalnya kata ganti majmuk kan ada taman, niman, woman, chanman, harus disertai kata to. Itu sudah kok. Tidak bisa terpisahkan. 我在银行. Saya berada di bank. Bisa. 叔叔在食堂. Saya berada di kantin. 我们都在食学. Kami semua berada di Surabaya. 食学 artinya Surabaya. Oke, teman-teman udah pintar banget. Kita next. Kita ke kalimat negatifnya. Subjek plus 不在 plus keterangan tempat. Contohnya, 姐姐不在图书馆. 姐姐不在图书馆. Kakak perempuan tidak berada di perpustakaan. Mama 不在家. Mama 不在家. Mama tidak berada di rumah. Nai不在公园. Nenek tidak berada di taman. Nenek tidak berada di公园 taman. Teman-teman bisa kasih contoh yang lain. Penggunaan 不在 tidak berada di.
sama kayak halnya tadi. Kan tadi 我在图书馆, saya berada di perpus. Kalau sekarang 我不在图书馆, saya tidak berada di perpus. Subjeknya sama seperti tadi, bisa 我, ni, atau pakai nama, bisa pakai nama keluarga, bisa pakai 姐姐哥哥 叔叔阿姨都可以啊。Teman-teman bisa komen contoh yang lain penggunaan subjek plus bucai plus keterangan tempat. 都明白了吗？ Apakah bisa? Oke, itu bisa. Ini sama kayak kalau bahasa Indonesia itu saya tidak di bla bla bla. Kamu tidak di bla bla bla. Mereka tidak di bla bla bla. Itu keterangan tempatnya bebas. Kamu ni bu zai jia. Oke, kita next. Oh, masih ada ya. 我姐姐不在公司。Saya tidak berada. Subjek plus 不在。bisa 我们都不在家，他们都不在房间。Nggak terlalu sulit kan teman-teman? Gampang. Saya tidak berada di bla 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 kan? Oke. Kita next. Selanjutnya adalah kata tanya. Jadi ini kita hanya belajar 2 kata tanya. Yang pertama ada 什么. 什么 artinya apa? Yang kedua ada 在哪里. 在哪里 di mana? Kata tanya gak hanya ini, ada banyak
Tapi karena kita hanya belajar 2 ini dulu. Ada siapa. Kita next. Kita hari ini belajar penggunaan kalimat kata tanya. Tadi kan sudah belajar 这是. Sekarang ditambahi 什么,什么. 这是什么? Contohnya gini. 这是什么? Ini apa? Jadi ini tidak lagi diartikan ini adalah, tapi ini diartikan hanya ini. 这是 ini 什么 apa? 这是什么 ini apa? Terus tadi kan si A nanya 这是什么 ini apa? Terus si B jawab 这是书 ini adalah buku. Jadi kalau ada pertanyaan 这是什么 jawabnya juga harus 这是 bla bla bla. Kita next. No. Oh my god. Isi aja, tunggu sebentar. Kok begini? Gini. Selanjutnya adalah 那是什么? Si A nanya, 那是什么? Ini apa? Itu, oh my god. Teman-teman, maaf banget ini typo ya. Sebenarnya tuh itu apa? Itu apa? Terus yang si B menjawab, 那是笔. Ini tipe teman-teman, sebenarnya ini tuh itu adalah pulpen. 那是笔. Jadi 那是 itu artinya itu. 什么 apa? Itu apa? Sama kayak di bahasa Indonesia. Itu apa? Ini apa? Kan menanyakan yang ditunjuk. Kita next. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat tanya. 在哪里? Subject plus 哪里? Si A nanya, Papa 在哪里? Ayah di mana? Si B menjawab, Papa 在公司. Ayah ada di perusahaan. Teman-teman bisa komen contoh kalimat tanya menggunakan subjek plus 在哪里. Subjeknya ini sama bebas, bisa nama orang, bisa kata ganti, bisa nama anggota keluarga, bisa komen. Misalnya, 你在哪里? Kamu di mana? 妈妈在哪里? Ibu di mana?
Ini nggak terlalu sulit kan teman-teman? Ini loh, bisa subjeknya bisa wo, ni, ta, nin, bisa wo-nya nggak pakai h, jadi wo, bukan who. Itu namanya hu, bukan wo. Bisa pakai nama anggota keluarga. Misalnya, 姐姐在哪里？姐姐在学校。 Kakak berada di sekolah. 我的猫在哪里？ Kucingku di mana? 我的家在哪里? Rumahku di mana? Lupa ingatan Anda. Gitu. Salah nih, 的家在哪里？我的家在世界。好的。Contoh yang lain bisa pakai 我的狗在哪里? Anjingku di mana? 我的狗在椅子下面, di bawah kursi. Kata tanya ini bisa bahannya bisa menanyakan barang, menanyakan tempat, keberadaan barang tersebut, atau menanyakan keberadaan orang. Bisa cari, bisa kasih contoh yang lain teman-teman. Penggunaan subjek plus China li. 你们都在哪里? Kalian semua di mana? Nali artinya nah itu di mana? Nali di mana? Sebenarnya ada dua penggunaan, sebenarnya ada nar sama nali. Kalau yang nar itu biasanya digunakan di Tiongkok bagian utara pakai er. Kalau di Indo biasanya pakai nali. Orang Indo, Cindo. Enggak, subjeknya bisa menanyakan bendamu itu di mana, misalnya 我的笔在哪里? Pulpen pensilku di mana? 我的书在哪里? Bukuku di mana?
Oke, next. Wah, sudah selesai. Ini ada tugas. Ini adalah tugas hari ini adalah membuat kalimat dari grammar yang sudah diajarkan dan membuat percakapan. Link tugas akan di-share di grup Telegram. Deadline-nya jangan lupa ya teman-teman. Minggu 17 Januari 2021 jam 5 sore. Ada, 谢谢大家。谢谢您，老师。你们可以好的，谢谢大家。Terima kasih yang udah digodain hari ini. Link tugas itu ya bakal di grup. Tunggu sebentar. Ini sudah selesai kok. Boleh meninggalkan tempat. Boleh meninggalkan. Kalian kalau谢谢大家。